Enggak, saya kalau ngeliat kamu cantik gitu, saya ngeliat belakang dulu ada emaknya nggak gitu. Kalau nggak ada emaknya mau digangguin. Jangan. Emaknya nggak ada kayaknya tadi di belakang. Oh, ada. Mama saya kemana-mana ikut. Selalu standby, ya kan? Neropong dari jauh, anaknya diapa-apain nih, digangguin gak nih gitu. Iya. Kayak anak kecil. Itu namanya kalau menurut aku itu perjuangan seorang ibu. Kalau lagi sakit? Tetep. Jadi kalau misalnya apa ya? Ini suka sedih gitu kadang-kadang aku, karena mama aku kan kemana-mana selalu nemenin. Even itu lagi sakit selalu bilang yang kayak, "Ma, udah di rumah aja, nggak usah nganterin apa segala macam." Saya bilang, "Enggak kok, mama kuat. Nanti kalau misalnya Gina sendirian, nanti Gina sama siapa? Yang nolongin siapa gitu. Nggak apa-apa, mama bisa Sayang gitu." Banget. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Tapi memang lucu loh, kadang-kadang orang tua tuh, kalau orang tua sama anaknya tuh sayangnya luar biasa ya. Apapun dilakukan buat anaknya. Tapi kadang-kadang anak tuh kalau udah dewasa lupa sama orang tuanya. Nah, itu banyak banget kejadian seperti itu. Tapi kita keluar dari fenomena tersebut, bicara tentang orang tua, saya menemukan seorang nenek-nenek. Bukan saya sih. Dari tim kami menemukan seorang nenek-nenek berusia 97 tahun. 97 tahun ya. Dia ini penjual kacang. 97 tahun masih jualan. Dia jual kacang sendirian di Jogja. Ya, dan dia ngekos. Lo anak-anaknya? Itu makanya nanti kita mau tanya. Mungkin dia nggak mau mengganggu anak-anaknya. Dia ngekos sendirian juga. Jual kacang untuk hidupnya sehari-hari. Umur 97 tahun. Kita lihat dulu, ini adalah sang nenek tersebut. Usianya tak lagi muda, namun semangat hidupnya tetap membara. Namanya Tumirah, usianya sudah 97 tahun. Sejak setahun lalu, Tumirah berjualan kacang kering di seputaran Stasiun Tugu, Yogyakarta. Harga kacang yang Tumirah jual hanya Rp5.000 per bungkus. Sejak pukul 6 pagi, Tumirah sudah menggoreng kacang. Ia baru pulang saat azan maghrib berkumandang. Di Yogyakarta, Tumirah tinggal sendirian. Ia tak ingin memberatkan satu-satunya anak perempuannya. Itu adalah nenek Tumirah. Luar biasa. Oh iya. Tapi kita akan mengundang nenek Tumirah karena bahasa Indonesianya mungkin agak sulit kan pakai bahasa Jawa dengan anaknya. Dan kita mau tahu nih, gimana ya seorang nenek-nenek usia 97 tahun tapi masih bekerja menjual kacang. Itu kan, gimana ya? Harusnya tuh kalau di umur itu kayak dalam bayangan aku adalah menikmati hidup. Ya, tapi mungkin dia begitu karena dia tidak mau diam. Karena ada orang tua seperti itu. Bisa aja kayak gitu. Kehilangan aktivitas juga bisa bikin stres ya. Dan nenek Tumirah ini lucu karena dia tidak pernah mau pakai sandal. Kayaknya nggak pakai sandal. Di jalan raya juga nggak pakai sandal. Tidak pakai sandal. Kita undang aja, ini adalah nenek Tumirah dan anaknya Tukin. Gimana? Kayaknya nenek Tumirah seneng banget deh ketemu Om Deddy ya. Iya, gedenya kayaknya cantik loh senyumnya. Senyumnya tuh cantik loh, ya kan, walaupun nggak ada giginya ya, tapi senyumnya tuh masih cantik loh. Nenek bisa bahasa Indonesia? Mboten ngerti, oke. Lo tapi bisa jawab itu nggak? Bahasanya Jawa. Oh, bahasa Jawa bisanya, oke. Ibu nenek Tumirah. Umurnya sekarang berapa? 100 punjul sitok. 110. 100 gini. Itu punjul sitok ngeten iki. 10 niku punjul isih pun punjul sitok. Oh, 111.
Umurnya 111? Lah bukan Ya, 97. 97. Dulu. Ini harusnya waktu itu diketemuin sama nenek Lampir. Nenek Anami ya. Nenek Anami bener? Iya, yang umurnya 140 sekian. Kali bisa sama-sama ikut Kamu lomba. antar arisan dia. Oh iya. Makanya. Dan nenek katanya nggak pernah pakai sandal. Oh iya bener ya. Kalau tiba aku nih kakinya sudah kayak adem putung nih kok. Putung? Nggih wong lara nggih mlaku mengke kula saged tiba. Oh, takut jatuh. Kalau pakai sendal, Kalau pakai sendal? takut jatuh. Oh, lah Kalau matu mudanya pakai sendal. Garangan ten zaman biyen. Oh, nggak ada sendal zaman dulu. oh, jangan dulu nggak ada sendal. Lah kakinya nggak ketusuk-tusuk. Iya. Ini aspal Yo, gitu, ntar, nggak lupa. ketancep. Ketancep Paku. paku. Apa ini? Nggih ngerti. Nggak ngerti ngenten iki rinde-rinde wong pun tuwa. Oh, jalannya lihat-lihat. Lipat saking kula niku nggih. Pun tuwa tenan. Enten donya niku kula nggih. Oh. Namung gaduh. Om Deddy. Nek dipendhet sing gadah. Monggo. Kita kula pun tua. Kula sandalan bareng boten kene tiba kula ndak mati. Ora roh anak putuku. Raho aja ngerti nggak? Saya dari semua bicaranya ngerti cuma tiba mati itu. Ya saya. Nggak apa ibu terjemahin nggak apa artinya tadi? Ibu Turkini ya? Butuh kini. Bu Turkini, Anda tuh terjemahin, jangan malah ikut ketawa. Lu mau kemana, Nek? Lu mau kemana? Rindi-rindi ngaten. Oh, pelan. Ya. Oh, mau contohin. Dengan lampu tiba nggih. Nggih. Kalau pakai sandal tuh takut kacanya licin. Oh, alah. Takut jatuh. Takut jatuh. Itu temannya dulu kapan itu jatuh mati. Temennya jatuh mati. Takut dia. Ya. Aku juga takut banget. Lupa aja kalau gitu. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu mau panjang umur gak usah pakai sepatu. Mati loh, jatuh pakai sendal. Kok enak banget. Pakai sepatu. Oh iya. Terus udah gitu, tadi panjang lebar itu artinya cuman pendek gitu aja, Bu. Anda kurang ajar. Saya nanya kan tadi nenek kan ngomongnya panjang. Artinya cuman intinya itu aja. Iya. Oh. Tapi gini, ini kita mau tanya. Nenek ini katanya jual kacang setiap hari di stasiun Tugu jam 6 pagi sampai jam 3. Enggak jam 6 pagi. Jam 2 nanti jam 7 pulang. Jam 2 siang sampai jam 7. Nah, kok kan udah tua nih. Kalau saya lihat dari ibu kan saya manggilnya apa ya? Nenek, ibu berarti ya? Ya, nenek boleh, saya sudah tua. Cucu saya sudah 20. Anak saya 10. Saya cuma anak tunggal. Anda tuh anak satu-satunya. Anaknya 10. Aku anaknya 10. Anaknya 10. Ya. Nah, kok dari semua keluarga yang banyak ini kok dibiarinin neneknya jualan kacang? Nggak mau. Katanya nggak mau si Mbak itu kalau suruh ke tempat saya. Padahal ibu sendiri kerjanya apa, Bu? Saya jualan nasi. Jualan nasi. Nah, padahal kan cucu udah banyak. Banyak, Maksudnya maaf ya, tapi nggak susah kan? Enggak. Bisa hidup biasa normal kan? Bukan iya. orang susah sekali gitu kan? Enggak. Ibunya nggak mau Nggak tapi? mau. Maunya jualan kacang? Terus itu. Kenapa ibu mau jualan kacang? Men seneng kula. Biar suka, biar senang. Biar Nenek lu anak dereng turun mengke.
mboten dangu kula ge ajeng melu anak pun karen duwe kacang 5 kilo. Nggak mau ikut anaknya. Aku senang hidup sendiri. Kalau jualan kacang setiap hari 5 kilo. Bawa sendiri? Enggak, dijemput becak ke Tugu. Dijemput becak? Ditemenin ibu jualan juga nggak mau? Nggak mau. Wah. Nggak mau, katanya nggak ngerepoti anaknya gitu. Ngangkat becak. Yang Angkat kaca. Jadi yang ngangkat beca nenek, yang ngangkat kacang tukang becaknya. Gitu. Dan kita lama-lama kayak tukul. Nggak, yang ngangkat si kacang ke becak siapa? Tukangnya becak. Nah, yang nurunin tukang becak. Nanti di stasiun itu ada yang nuruni. Ada yang nurunin, ada yang bantu. Preman itu loh. Preman? Digangguin preman? Ya banyak preman tuh, nanti kalau turun dari becak digendong. Digangguin? Enggak. Oh, Mah nolong. Nolongin. Preman-preman yang ada di sana, kalau lu gangguin nenek 100% masuk neraka. Iya, udah begini kan. Preman aja udah kesian coba ya nih. Padahal preman. Bagus. Ini nenek berarti dulu kepala preman mungkin. Kayaknya gitu. Waktu muda. Lo nenek ngerti ya? Kok ketawa ya? Enggak, emang bukan ketawa itu. ya? Memang saraf uratnya udah senyum. Tapi ibu ya bu, saya manggilnya ibu aja nenek ya, bu. Pernah nggak takut, ibu nggak takut? Ini nenek maaf ya, kan udah tua nih, jatuh atau apa? Ntar... Pernah jatuh. Jatuh terus ke rumah saya. Tuh, aku mau tiba enok ditulungi tonggo-tonggoku. Kowe kon neng kene kok ya ora gelem. Kamu gak suruh sini kok ndak mau. Nggak mau juga. Ndak mau. Ibu nggak khawatir, Ibu? Ya khawatir, tapi ndak mau. Waktu ada gempa itu mau ke sana 1 minggu. Waktu gempa? Alasannya tuh katanya pemeane dong dintasi, pintunya belum dikunci, gitu alasannya mau pulang itu. Alasan. Ini nenek ini kos katanya? Iya, 1 kamar. Kayak anak kampus. Jiwa muda, Om Deddy, keren. Mantap. Loh Bu, kalau ngekos sendiri berarti makan, mandi, itu gimana? Ya, coba tanya Beresin aja. tempat tidur. Ini Apa tadi? iki omahku madheng ulon. Ini kamar. Ning nggo adus mriku banyu pancuran. Mandine dhewean. Niki nganggo Punyanya menghadap ke sana. Mandinya sebelah di sini pakai sumur. Pakai sumur nih? Sumur itu sudah pakai Pompa. enggak, sudah pakai itu. nganggo pompa kae lho. Nganggo tarik ngene iki dicelesi engko gek ganti. Pakai kain mandinya, pinjengan itu. Terus nanti kalau sudah basah ganti. Jadi mandinya pakai? Iya, pakai, ini dipakai. Wih. Seksi. Aku wong Kayak film-film gadis-gadis desa itu ya. Iya. Yang selendangnya ditinggalin. Oke. Menarik banget nih, saya mau tahu nih, ini nyari duit buat apa? Soalnya nyari duit sendiri juga kan. Saya masih mau agak lamaan sama nenek ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Akhirnya pas setelah nyala, kabarnya cuman ibu udah meninggal gitu. Tanya, kamu tanya. Aku nanya Ya. ya. Nih kan nenek masih jualan. Jualan kacang ya toh? Gak dijawab. Iki ditakoni si mbok isih dodol kacang. wingi tasih dodol. Saniki pun mboten duwe. Apa Bu? Sekarang udah nggak jualan, wong nggak punya kacangnya udah habis. Oh, tapi kan sehari-hari masih jualan. Ya, Uangnya buat apa toh? Iya, nggo mangan dhewe. Untuk makan sendiri. deh. Ya. Seneng-seneng dhewe nek kacang 4 kilo niku duwite pinten
kentuk-kentuk 5.000, 10.000, 20.000. Uka-ukae 7.000 nggo bicak 1.000 minyak mule, nggo mangan 1.000. Lak seteh 3.000 ta. Engke nek ora payu nggih madang. Apa to, Bu? Itu kalau jualan kacang 5 kilo. Laku kalau laku 5.000 nanti 50.000. 5.000 itu katanya sekarang 50.000. Iya. Untuk becak 10.000. Becak 10.000. Nanti terus untuk makan 10.000. Kalau sudah ada sisanya nanti ditabung. Kalau pas jualan ndak laku, ini diambil untuk makan. Oh, gitu. Ya. Berarti sehari itu jualan bisa dapat 50.000. Ya, kalau Kurang pas lebih. laris ya, Tapi ibu sendiri nggak Wong ini niku meng kula nggih seneng-seneng nggih. untuk suka-suka. Kula nggih nggih. Kula kakek apa? Kula nggih seneng-seneng. Iya, buat seneng-seneng sendiri pokoknya. Kamu mau nanya apa? Gak mau nanya. Kalau Om Deddy gak mau nanya ngelihat Enggak, nenek maksudnya dulu gini jangan. loh, maksudnya kan ada ibu kan ibu nggak ngasih uang tiap ke nenek. Kalau dikasih tuh ndak mau. Nggak mau juga. Ndak mau. Luar biasa. Ndak ngerepoti, wong kowe anakmu oke. Gitu loh. Hebat. Tapi kalau Kalau punya uang dikasihkan saya. Oh ya? Ditabung. Lho nak, aku leku nglumpukke untuk 1 juta. Wah, saleh tahun. Ngumpulin 2 tahun asal sayu to. 2 tahun leng Nek- apaan? Tahun yang salah 500. ngumpulin uang setahun 500.000, 2 tahun 1 juta, terus uangnya dikasih ke ibu. Terus ibu gimana? Ya seneng. Lah ibunya nggak mau uang kok. Nggak mau, ambil saya lah. Jadi, Kalau dikasih tuh ndak mau si mbok itu. Jajal lo meneh. Kalau anu nanti diminta lagi. Kalau apa? Kalau pas ndak punya uang tuh diminta lagi. Oh, diminta lagi. Aku meneh. Tapi nenek waktu di Jakarta kemarin itu katanya udah diajak Anu jalan-jalan ya, Nu ya? Cie, PDKT, cie. Lumayan mas, lumayan. Ya kan? Diajak jalan-jalan kan? Kita lihat nih ya. Anu jalan-jalan sama nenek. Nenek Hitam Putih, hari ini saya punya misi rahasia. Kalau pemirsa biasa melihat hitam putih, ada kalau ada cewek cantik pasti digoda-godain. Nah sekarang ini saya dikasih kesempatan buat ngegodain duluan. Sebelum digodain sama Mas ini, saya godain duluan. Nah, saya dikasih misi nih sama tim kreatif, nyenengin dia. Cewek cantik, muda, kayaknya kalau nggak salah single, kalau nggak salah. Tapi untuk lengkapnya, mari ikut. Panjenengan kayak medok kula. Ya nggih. Simba, kita makan yuk Mbak. Ya. Makan lagi. Nggak mau. Mangke mawon. Mas mau. Nanti aja. Nanti aja. Oke lah. Days are good, and that's the way it should be. You sprinkle stars, Mbah mau makan apa? Mbah? Mau makan apa? start the movie, across my face. Now it's all good, and that's the way it should be. Oh no. Coba. Jadi pemirsa, ternyata Simba ini doyannya sayur asem atau sop, tapi enak kuahnya saja. Tapi tetap pakai nasi. Nah makanya jadi tetap sehat karena makannya tetap terjaga, makannya nggak yang aneh-aneh. Hebat. Telephone rings.
Mbak, aku berangkat duluan ya, Mbak. Ada pindah dan bundi. Ning studio, Mbak. Oh iya. Ya, Mbak ya. Mbak sini aja ya. Oke, Mbak. Oke. Salim tuh, Mbak. Ada, Mbak. Kayak orang lagi kencan ya. Ya kencan tapi cewek jual mahal. Ya. Nenek katanya suka dengar lagunya Didi Kempot. Mantos itu loh. Dulu. Riyen nggih kula ngerti. Seprikine nggih pun antarane pirang tahun, 8 tahun nggih pun ngerti. Tesih remen. Iya. Ini gue diomelin ya? Artinya aja nggak tahu apa artinya. Dulu Apa suka. ya? Dulu suka. Sama itu loh. Mantos. Mantos, Dulu, oh iya. Terus sekarang yang disuka itu sing gondrong ki lho, Nok. Oh. Siapa itu gondrong itu? Ya pasti bukan saya kan? Campur sari. Mantos tuh apa ya? Mantos tuh yang campur sari itu. Campur sari. Loh nenek Tumira bisa nyanyi nggak? Geto asane sokotelo gitu loh nek. Nggak didengerin aku Dicuek. Katanya dulu waktu muda ini sempat mengalami, ya pastilah, sempat mengalami masa penjajahan. Iya, masa Belanda. Mertas. Plondo. Londo. Mertas Belanda niku. Tahu Belanda. Tahu Belanda. Jepang. Lah nggih niku Jepang nek surup niku niki sawek umur satunggal tahun pun ditinggal mati bojo kula. Oh, umur setahun, Pun setahun zaman Jepang. suaminya meninggal. Benar nggak sih? Iya. Berarti bapak ayahnya Ayah meninggal saya. saat usia setahun Iya, di zaman Jepang. Katanya si Mbok. Katanya, sebenarnya? Ya enggak tahu aku. Cuma ceritanya si Mbok. Dimatiin Jepang atau? ikut perang gitu. Enggak tahu. Enggak, anu ora loro kuning kuwi. Oh, sakit kuning. Oh, sakit kuning. Oh. Kalau waktu ada Jepang, ada Belanda, perang ngumpet di mana? Mboten ngerti wong aku mengono ngomah wae. Jangan golek kanca-kancane ora ngerti. Di rumah aja, diajak temen-temennya sembunyi ndak mau, takut. Oh gitu? Iya. Tapi selamat? Alhamdulillah sampai Selamat. Oh, jadi salah nanyanya. Mangga saya ini kaya ngene kok ora selamat. Nah, Kita mau mendatangkan cucunya. Kan tadi cucunya banyak ya, ada 20 ya. 20 tapi yang hadir cuma 3. Oh. 1. Yang itu Cicit, yang 3. Mana cucunya? Itu? Ini mana yang cucu? Keluarganya mana keluarganya? Tuh. Oh, itu keluarganya semua. Wah, oke. Yang kaos kuning itu anak saya nomor 3. Oke, yang anaknya 10 ya? Anak saya 10. 10. Oke. Cucu saya 20. Undang anak ke-11-nya dong, tolong. Ini anak ke-11 apa cucunya ini? Ya cucunya dia, anak ke-11-nya dia dong, bener dong. Ini kayaknya, iya bener juga Iya. sih. Ya udah kalau gitu kita panggil ini anaknya Ibu Tuki, Butukini. Bu Tukini yang ke-11. ke-8. Ya Mbak. Kan Hah? Ini anaknya emang. Enggak, aku putu nembah. Putu nembah ya Mbak ya? Bang Enak nggak direspon. Lali toh, aku putu nembah, sing ganteng dewe. Ingat ndak? Putu nembah. mboten ngerti ta. Iki pembalap. Oh, nggih, Iya toh?
Mangga. Duduk. Ini mulai pusing lagi. Bopak nih, kita undang Bopak nih karena dulu nih saya pernah angkat ceritanya Bopak tentang kedekatannya sama ibunya. Waktu itu malah tidak dekat ya dengan ibu, tidak ini ya. Tapi akhirnya ketemu kan ya? Ketemu. Jadi emang separuh dari umur Bopak itu kan Bopak lebih banyak sendiri. Jadi memang waktu itu berpikir pada saat kita kesendirian ini kan ada sisi lain lagi, kita rindu akan ibu gitu kan. Cuman yang Bopak berpikir gini, kalau seandainya ketemu pada saat itu, apakah ibu menerima dengan posisi atau keadaan Bopak kayak begitu misalkan gitu. Ada batin tuh perang terus, jangan ketemu. Malah kadang-kadang Bopak berpikir bahwa ibu itu punya kesalahan, kok kita cuman ditaruh aja di rumah adiknya gitu kan. Akhirnya setiap kita melangkah atau apa gitu, kita selalu doa sama Allah kan, ya Allah temukan saya dengan ibu dan saya bisa menyenangkan ibu walaupun kamu beri berapa bulan dia bisa bersama Bopak gitu. Nah, tiba-tiba di salah satu stasiun TV ada orang yang nelpon keberadaan ibu di sini. Dan pada saat itu manajer Smile Bang Wawan kan, Pak, lu isi acara tuh katanya. Pokoknya harus lucu lah ya, awas nggak lucu kata gitu. Ya udah, siap. Diundang lah kita. Pas pada saat itu yang bawa acaranya Wendy kan, sama si Calontong. Ngobrol gitu, lucu, bercanda-bercanda, tiba-tiba dihadirkanlah tuh ibu. Ya kan sekian tahun dari separuh pas umur sampai pala 4 kita nggak pernah ketemu kan, yang ngegeledak pingsan, bludak gitu kan, kaget, histeris, nggak percaya, mau emosi. Ini ibu kata, akhirnya nggak bisa ngomong, udah langsung Bopak basuh kakinya, Bopak basuh, Bopak langsung usap ke muka Bopak, Bopak minum, Bopak minta ampun. Selama ini Bopak cuman sendiri nggak mikirin ibu, cuman ibu cuman bilang, sholat nggak kata kita. Akhirnya kita ngebohong, belum bu. Ya pada saat itu gitu kan. Tapi akhirnya kita punya ketemu sampai Bopak berpikir ibu tinggal di sini lama tuh, sekarang ikut Bopak ya gitu. Ternyata apa sih keajaiban Tuhan yang beri itu yang kita di luar logika. Tiba-tiba pada saat kita minta rumah pada saat itu, biasanya kan kita kalau beli rumah lama kan, pada saat itu cuma dikasih seminggu, tahunya diterima kita, oh dapat rumah ini. Sampai itu kamar kita bikinin warnanya ungu, pas sesuai warnanya suka sama Bopak, ungu juga kan. Akhirnya Bopak cat ungu. Nah salah satu kamar Bopak kunci. Tiba-tiba HP Bopak mati, nggak ada komunikasi sama ibu. Akhirnya pas setelah nyala kabarnya cuman ibu udah meninggal gitu. Tapi dari situ Bapak punya pembelajaran jadinya. Pada saat ibu kita kasih uang, dia tidak menerima uang dari orang lain, tapi dari anaknya langsung, dan uang itu masih utuh. Dan uang itu dibeliin Bapak, malah dibalikin lagi, dibeliin sejadah sama kain. Akhirnya terakhir warisan yang paling berharga ya sejadah sama kain aja gitu. Ya, sama dengan ini ya, nyari uang malah buat itu dibalikin lagi ya uangnya ya. Luar biasa. Kita sambung lagi ceritanya setelah yang satu ini. Yang mana-mana tetap di kita. Nek, pernah nonton TV? Gak punya TV? Oh, udah. gak punya, nggak jadi kalau gitu ya. Bicara tentang nenek ya, nenek itu memang menarik sekali karena dengan buat anaknya seorang ibu, buat cucunya udah nenek-nenek, dan kadang-kadang tuh terjadi love and hate relationship gitu kan. Kadang-kadang cucu ketemu anak cucu ketemu neneknya kangen tapi neneknya cerewet kan, suka begitu banget. Nah saya mau ngundang nenek modern nih, ini nenek modern. Jadi langsung aja, ini adalah Ida Leman. Ya aku panggilnya tante aja ya, Tante Ida Leman biar masih muda. Om Deddy inget nggak? Tahu yang main Los Main Bubroto. Nah, kalau ibu-ibu tahu?
Losmen Bu Broto nonton? Tanya sama Nenek Tumira, nonton gak Losmen Bu Broto? Udah tanya ke Mas Dedi, udah tanya ke penonton. Kenapa masih susah sih? Iya kan. Nek, pernah nonton TV? Gak punya TV, Oh, udah. gak punya, nggak jadi kalau gitu ya. Berarti nenek nggak kenal saya. Saya terkenal loh. Kalung punci. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Tante kan nih image-nya sebagai nenek modern, sekarang cucunya udah berapa Tante? Besek, 4. Nah, kalau ketemu gimana rasanya? Nah itu mungkin karena sekarang tuh apa-apa jauh ya, satu di Tangerang, satu di Pondok Gede. Jarang ketemu, jadi anak-anak itu kadang-kadang kalau udah agak deket lama, kita main-main baru dia deket. Kita kangen sampai gemes, dia nangis, takut. Kan lucu. Dalam hati nih, emang mesti gue culik lama berhari-hari baru dia deket kan? Kan umur 2 tahun 1, 3 tahun 1. Oke, tapi kalau cerita tentang nenek itu memang lucu kan. Aska aja sama neneknya kan juga ketemu, nggak seminggu, belum tuh seminggu sekali ya. Deket nggak? Well, it's love-hate relationship karena memang begitu. Dan nanti saya akan pakai quotes tentang Aska. Aska tuh pernah ngomong sama gue gini, what I know about my grandma is, apa yang saya tahu tentang nenek is, she always want to hug me without reason. Tapi itu menarik banget loh, menarik banget. Jadi nenek itu adalah orang. Tapi Askanya mau dipeluk. Mau, tapi kadang-kadang ini ganggu banget ya. Setiap kali tiba-tiba udah makan belum, udah mandi belum, udah pokoknya kayak gitu deh. Dan kita bikin video, coba lihat dulu sebentar. Halo Aska, udah pulang ya? Iya. Belajar apa? Belajar banyak. Banyaknya apa? Ya, banyak belajar. Udah makan belum? Udah. Makan buah enggak? Ya. Buahnya apa ya? Buah-buahan. Halo Aska. Aska, kok belum ganti baju ya? Ini lagi mau ganti baju. Oh iya, ya udah kalau gitu sekalian mandi. Ih, mandinya cepat amat. Udah bersih belum? Bersih kok? Nggak keramas? Sudah nanti baru. Ayo keramas lagi aja deh. Rambutnya kotor tuh. Halo Aska, kenapa pakai baju cakep amat? Mau kemana emangnya? Nggak kemana-mana, cuman di rumah. Pakai ini aja. Halo Aska. Baca apa Aska? Taekwondo. Oh. Bagus sih. Ini apa artinya? Loh, kalau ini apa ini? Bobo bantu baca ya? Mau? Bobo duduk di sini aja ya. Memang biasanya tuh nenek-nenek tuh jauh lebih perhatian dan lebih sayang sama cucunya dibanding anak sama orang tuanya gitu, orang tuanya ke anaknya. Ya karena memang kalau orang tua mungkin ngurus detail-detail semuanya kan, tapi kalau nenek kan dia cuman senengnya aja gitu, ngeliat-liat cucu tuh seneng gitu ya kan. Bisa ngasih permen colongan, jangan bilang mama ya. Segitunya. Iya emang begitu. Tapi anak-anak sekarang itu loh, kayaknya soalnya perhatian banget. Zaman dulu kata orang-orang, kalau sayang sama cucu lebih sayang si nenek daripada ibu. Kadang-kadang kalau dimarahin anak sama ibunya kan, si nenek yang protes kan.
Kalau sekarang kalau anak rewel ya kalau memang saatnya harus dimarahin, tapi kan cara marahin juga kan nggak asal marah aja. Malah anak saya bilang, "Mama jangan dimarahin, dia kan ngomong baik-baik aja." Loh, memang baik-baik, tapi jangan gitu. Lah gimana lagi? Itu yang mungkin perbedaan antara anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu, karena bahwa mereka punya pola pikirnya beda, punya pola pikirnya sendiri. Saya tadi dapat quotes menarik banget tuh dari Harry Potter. Apa tuh? Dia bilang kalau nggak salah yang ngomong itu siapa? Yang Dumbledore. Profesor Dumbledore. Jadi dia ngomong tentang Harry Potter, bahwa intinya gini. Kalau anak tidak ngerti orang tua itu wajar. Karena dia nggak pernah jadi tua kan. Oh iya benar. Tapi kalau orang tua tidak bisa mengerti anak, itu salah. Karena dia udah merasain jadi anak tuh gimana. Jadi anak tuh nggak bisa dikekang. Anak tuh nggak bisa diatur. Karena waktu kecil kita pun nggak seperti itu. Jadi iya, itulah. Benar ya. Iya. Iya kan? Kalau kita bilang, kok anak kita nggak bisa ngertiin sih maunya kita, ya dia nggak pernah jadi orang tua. Justru kita harus ngertiin dia, karena kita malah jadi muda. Waktu kita muda, kita juga begitu, nggak mau diatur juga. Jadi ya memang ya fenomenanya memang seperti itu gitu. Saya break dulu, kita lanjut lagi yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Itu adalah itu juga kunci dari panjang umur. Iya kan? Nenek Anang ini juga bilang gitu. Gua nggak pernah mikirin orang lain, nggak pernah ngomongin orang lain, ya kan? Aku mau nanya, tapi aku takut. Kenapa? Mau nanya sama nenek. Nggak apa-apa. Om Deddy tolong ya. Enggak. Mau nanya nenek. Iya. Nenek. Ditanya. Iya. Halo. Nenek, rahasianya biar tetap awet. Tua. Muda. Nanti marah lo. Awet muda. Awet muda berarti nggak tua-tua dong, gimana sih? Awet tua lah. Oh iya, awet tua. Rahasianya apa nih? Awet tua ya. Oh, duwe neng seneng. Oh, punya nggak punya tetap senang. Oh. Nggak punya tetap senang. Betul. Betul? Ini orang tua. Orang tua. Oh, saya karo wong iki saniki ngene-ngene. Nek kula asli wong kolot. Ning karek tuku dipanggil mati. Saya orang kolot, tidak pernah gini-gini, tinggal tunggu kalau dipanggil Allah. Oh, ini usianya kalau di Jawa ini 111 tahun. Iya. 111 tahun. Yang susah adalah kita bukan jadi tuanya, tapi gimana caranya. Dia bilang punya nggak punya, gue tetap senang. Itu yang susah, itu yang semua orang harus belajar kali ya. Nggak punya beban ya. Iya, dan kita kan susah kan, apalagi di zaman sekarang. Tantangan lebih banyak. Iya kan, zaman sekarang lebih banyak. Sulit, tapi ya ternyata orang-orang zaman dulu bisa seperti itu, dan itu mungkin kunci rahasia. Bukan awet tua, bukan awet muda, panjang umur. Iya, itu adalah itu juga kunci begitu dari ya. Panjang umur. Iya kan, Nenek Anang ini juga bilang gitu. Gue punya nggak punya, gue happy. Gue nggak pernah mikirin orang lain, nggak pernah ngomongin orang lain. Iya. Ya kan? Ya kita mau lihat dulu, ini adalah gambaran dari nenek-nenek di seluruh dunia yang masih lincah walaupun sudah tua. Make a wish, Norm. Desserts, madam. Yeah. Well, blow it out.
Ya Allah. Tapi yang menarik itu menurut saya gimnastik tadi itu ya. Kok bisa ya? Ya itu dia masih lentur loh. Luar biasa, aku aja pas nggak bisa. Ya kamu nggak bisa dari kecil, kamu nggak bisa, dia udah dari kecil bisa. Tapi intinya ada menarik, kita belajar dari nenek bahwa gimana caranya panjang umur, ya itu lagi bahwa setiap kali tidak ada apapun keadaannya harus tetap bersyukur dan bahagia dan senang itu sendiri. Mungkin saya tutup dengan kata-katanya Aska waktu itu. Nenek itu orang yang aneh. Loh? Ya. Karena nenek itu orang yang bisa meluk kita tanpa alasan. So a grandma is someone who can hug you without any reasons. Dari Komisi Nikta Gina, inilah Hitam Putih.